Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, pemirsa Muzawin Channel yang dimuliakan Allah, kali ini sharing ya tentang doa Nabi Khidir. Semoga nantinya bermanfaat bagi diri saya, juga bagi diri para pemirsa. Untuk lebih mendalamnya nanti tanyakan pada para ulama yang arif billah, yang soleh atau yang solihah. Kita bincang-bincang saja, bincang-bincang tentang doa Nabi Khidir. Apa itu ya, seperti apa, nanti semoga bisa dihafalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang dimuliakan Allah, hidup senantiasa kita itu berdoa. Mengapa? Karena pada prinsipnya kita hidup itu hanya untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itu utamanya. Berdoa adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu kita mesti rajin-rajin berdoa. Mengeluh kepada Allah saja, tidak perlu mengeluh kepada manusia. Batasi keluh kesah terhadap manusia. Ya, tahan diri, kurangi mengeluh terhadap manusia. Syukur tidak mengeluh kepada manusia, mengeluhnya hanya kepada Allah saja. Mengeluh pada Allah bisa melalui doa, ya, doa-doa bisa kita baca. Ada doa yang oleh para ulama diajarkan, namanya doa Nabi Khidir. Ya, bacaan doa Nabi Khidir terkenal, para muslimin, muslimat banyak yang paham. Tapi barangkali ada yang belum paham, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik yang belum paham, ya mari hafalkan bersama-sama. Ucapannya ya cukup mudah sebenarnya. Coba ya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, itu ucapannya. Jadi cara menghafalnya gimana ya? Awalnya itu semuanya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi itu sudah mengurangi rekaman dalam diri kita itu, ya, supaya bisa merekam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggal yang pertama, la yasukul khaira ilallah, itu ya. Jadi yang pertama.
Kalau yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a ilallah. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, makana menikmating faminallah. Yang keempat, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, untuk yang keempat ini kan biasa kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Depannya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, berarti tinggal yang tiga, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira ilallah, ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a ilallah, ini yang kedua. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, makana menikmati faminallah. Nah, yang keempat tadi sudah, mudah-mudahan segera hafal. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kalau begitu nanti menjadi hafal doa ini. Ya, nanti tentu saja namanya menghafalkan diulang-ulang. Kadang kita kan lupa. Ya, diulangi lagi sampai kita hafal. Artinya apa itu? Ya, kalimat yang pertama, dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Itu bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira ilallah, itu tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Jadi semua kebaikan itu dari Allah. Yang kedua, dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya, itu ya, bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a ilallah, tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Jadi kalau ada keburukan-keburukan apa saja, ketidakenakan, itu juga yang menyingkirkan, yang menghilangkan Allah juga. Itu. Yang ketiga, dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya, tidak ada kenikmatan melainkan dari Allah. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, itu dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya, makana menikmati faminallah, tidak ada kenikmatan melainkan dari Allah. Jadi kenikmatan semua ini dari Allah, ya, bukan dari siapa-siapa, itu ya dari Allah, ya. Yang terakhir, dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya, tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah, dan tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi intinya itu manusia itu tiada daya dan kekuatan, kecuali kekuatan itu dari Allah. Itulah ya, untuk berbuat baik ya pertolongan Allah, kemudian kadang maksiat yaitu menghindari maksiat ya perlindungan dari Allah gitu. Jadi semuanya dari Allah. Nah, bagus sekali kan artinya ya. Jadi ada unsur keimanan gitu ya. Lepas dari orang itu kalau apa itu dari mana, hadisnya apa, ya wallahu alam ya, pelajari lagi, tanyakan para kiai yang arif billah, yang ulama, yang soleh atau solihah, supaya kepahaman tentang doa ini menjadi lebih baik ya. Kalau pertama kali ketemu dengan saya lalu ada doa ini toh, doa yang para ulama mengatakan doa yang Nabi Khidir gitu ya, doa yang berasal dari Nabi Khidir, wallahu a'lam bishawab. Maka tanyakan kepada para ulama yang lebih tahu tentang ilmunya. Ya, tugas kita apa, kalau mau menghafalkan silakan dihafalkan ya, ada ilmu. Kalau tidak dihafalkan ya hanya pengetahuan saja ya. Perhatikan itu ya, yang sederhana-sederhana. Kalau kita tidak menghafalkan ya, artinya oh ya saya tahu, saya pernah mendengar ada doa Nabi Khidir tapi tidak hafal ya. Lalu apa akibatnya? Tidak bisa praktek membacanya. Ya, kalau itu pun masih bagus, tidak bisa praktek membacanya. Kalau bisa membaca bahasa Arabnya
lalu dibuka lalu dibaca langsung ya. Boleh saja. Tidak bisa saya bahasa Arabnya, ya bahasa Latinnya itu kan ada sering ya, orang menulis itu dengan bahasa Latinnya dibaca. Boleh saja ya. Yang tidak bisa gimana? Ya tentu saja tapi belajar. Bagi yang belum bisa membaca tulisan-tulisan Arab itu ya belajar. Itulah gunanya ilmu ya, belajar bisanya. Tapi semuanya mudah-mudahan bisa ya. Ya mudah-mudahan bisa. Ya, mudah-mudahan semoga bisa. Ya meski ya kita tahu masih ada yang kesulitan ya di dalam membaca tulisan Arab. Ya saya ulangi lagi ya bacaannya supaya hafal. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya dibaca saja, mudah-mudahan banyak manfaatnya, banyak nilai kebaikannya kalau kita membaca ya. Mudah-mudahan barokah dan semuanya diberi tambahan ilmu, tambahan pemahaman dan tambahan amalan yang sewaktu-waktu bisa kita baca. Syukur bacanya berkali-kali ya sebagai suatu zikir. Segala kebaikan termasuk ucapan-ucapan baik kalau kita lakukan itu zikir ya. Ya zikir itu bukan sekedar dari kata ingat kepada Allah ya. Memang di situ kalau kita baca-baca kan ada unsur ingat kepada Allah ya. Jadi ketika kita membaca doa Nabi Khidir tadi berulang-ulang, itu pun sebagai suatu zikir ya. Zikir diperintahkan oleh Allah ya di surat Al-Ahzab atau ada perintah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah ya, yang banyak. Yang banyak itu terserah ya, mau 100 kali, 1000 kali, 2000 kali ya. Mau 7 kali ya silakan saja. Pokoknya yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbih di waktu pagi dan petang juga bertasbih ya. Ya ada yang mendefinisikan lalu zikir itu segala kebaikan, ucapan-ucapan kebaikan yang pikiran tertuju kepada Allah itu adalah zikir ya. Membaca doa Nabi Khidir juga zikir ya. Juga di samping itu adalah doa ya. Berdoa, setelah itu berdoa ya. Setelah itu berdoa itu dengan membaca itu lalu doanya itu dibatin ya, mau hajatnya apa begitu. Nah gitu ya. Kalau ada kurang dan kurang fasihnya saya dalam bicara, ada kelirunya mohon maaf ya. Ya ini biasanya para alim ulama ini ada yang kurang maklum ya, mohon maklum ya gitu. Ada loh ya, so biasanya yang namanya alim ulama yang arif billah ya maklum ya. Teman-teman itu semua yang sama-sama belajar ya mohon maklum ya. Sekali lagi tanyakan kepada kiai atau ulama yang arif billah supaya paham betul. Sekian saja saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.